Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulia wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa. Qutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama' amma ba'du. Ayuhas sadatina al-a'izza al-fudala, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang wajib kita semuanya mencintainya, para ulama, para habaib, para sesepuh, bini sepuh. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti mengurangi ta'zim ikhtiram kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kiai bin Tito. Semoga perjuangan beliau diberi kekuatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, Pak Bupati, Pak Wali Kota atau yang mewakili, Bapak dan Rem, Bapak dan Lanut, Bapak dan Brimob, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Yang juga ya saya hormati Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili berserta jajarannya, para asatid, para asatidah, di mana pondok pesantren ini panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita memperingati peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian suatu kewajiban untuk kita semua menguak mutiara-mutiara sejauh mana kita mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia bukan manusia biasa. Kalau dianggap manusia biasa, lalu kita ini manusia apa? Pastinya baginda Nabi adalah manusia terpilih. Manusia bukan sembarang manusia. Muhammadun basyarun lakal basyar, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Batu sama batunya. Tapi kalau baginda Nabi bagaikan batu yakut dibanding dengan batu-batu yang lain. Mengapa bukan blue safir, bukan zamrud atau mirah rubi? Semua batu selain batu yakut memerlukan cahaya.
memerlukan bantuan cahaya. Ada yang siang hari perlu sinar matahari. Ada yang malam lampu dan lain sebagainya, baru batu itu keluar cahayanya. Tapi kalau ditaruh di tempat yang gelap, ma'asalamah, selesai. Tapi kalau batu yakut tidak. Batu yakut itu bukan mirah delima, yang katanya kalau di tempat di air bisa bercahaya, tempat yang gelap. Batu yakut bukan itu. Batu yakut ma yahtaj ilan nur. Batu itu siang atau malam di tempat yang terang pun menyala, sehingga pada waktu zaman kerajaan-kerajaan dahulu, untuk di kamarnya para raja banyak menggunakan batu yakut karena batu itu bercahaya. Maka yang dimaksud Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Sayyidi Syekh Abil Mawahib Asy-Syadzili di dalam kitabnya yang dikumpulkan oleh Sayyidi Syekh Yusuf bin Ismail Nabhan menerangkan riwayat tentang sholawat oleh Sayyidi Syekh Abil Mawahib Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahum, dan beliau setiap habis pengajian mesti pengajiannya ditutup Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Banyak keterangan-keterangan tersebut. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejauh mana kita mengenal beliau, hanya sebatas risalah yang wajib kita imani, nubuah, atau kenal kita kepada Rasulullah sejauh mana selain daripada risalah atau nubuah. Siapa beliau? Apa basyariahnya sama dengan kita? Tidak. Dikira basyariah Rasul itu sama seperti kita. Basyarnya sama, punya mata dua, telinga, mulut, tangan. Tapi lain. Pandangan Rasulullah SAW jauh dekat sama. Melihat 1 kilo seperti di depannya. Orang berbicara 1 kilo, Rasulullah mendengar kayak di depannya. Beb, jangan berlebih-lebihan. Oh, berlebih-lebihan malah kurang kok, malah berlebih-lebihan. Allah Ta'ala memberikan asma'nya kepada Rasulullah, kita apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf rahim. Sifatnya siapa? Sifatnya Allah Ta'ala, diberikan kepada baginda Nabi. Apa hal yang demikian itu Allah Ta'ala rugi? Tidak. Dikiranya Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini Allah Ta'ala untung? Tidak. Wa masiwahu hawadithun wa masiwahu mahlukun. Selain Allah Ta'ala makhluk. Hawadith disebut hawadith, tadinya tidak ada, diciptakan oleh Allah. Kalau tidak, ya tidak akan terwujud barang hawadith atau makhluk ini. Allah menghendaki, maka jadilah. Apakah dengan alam semesta ini akan menambah kekamalan Allah Ta'ala? Tidak, sama sekali. Seandainya ada orang ahli ma'asi luar biasa, akan mengurangi kekamalannya Allah Ta'ala? Mustahil. Tidak. Wa jaizun lahu fi'lu kullu mumkinin aw tarku.
Jais bagi Allah Ta'ala menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan. Karena ciptaannya Allah, mana Allah Ta'ala yang menghendaki diciptakan, tidak berarti menambah kekamalan kesempurnaannya sifatnya Allah Ta'ala. Begitu pula menciptakan para anbiya yang luar biasa, apa dikira Allah Ta'ala untung? Tidak. Justru yang untung yang diciptakan. Maka Allah Ta'ala menurunkan ini ayat langsung, bukan laqad ja'akum, tapi sifatnya yang didatangkan sudah disifati dahulu oleh Allah Ta'ala. Bukan laqad ja'a Muhammadun, tidak. Laqad ja'akum pangkatnya yang disebut, laqad ja'akum rasulun. Ini istimewanya. Aku datangkan kepada kalian manusia dan jin rasulun, utusan. Nah, utusan yang bagaimana? Disifati oleh Allah Ta'ala. Rasulun min anfusikum, dari kalian. Kalau Ibnu Abbas membacanya ditafdilkan min anfasikum. Manusia seperti kalian tapi tidak seperti kalian. Artinya manusia mukhtarun, terpilih, lain daripada yang lain. Sifatnya Rasulun min anfusikum, ini siapa? Dikasih sifat oleh Allah Ta'ala. Ini Rasulun, bukan ini Muhammad, bukan. Rasulun yang sudah langsung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulun pangkatnya, sifatnya apa Rasulul ini? Azizun, orang yang sangat peduli. Alaihi ma'anitum, berat melihat keberadaan umat ini dari semenjak Rasulullah diutus sampai akhir zaman. Jangan dikira Rasulullah tidak menanggung bagaimana keberadaan umat ini. Regenerasi, kejadian demi kejadian, mulai Khulafaur Rasyidin. Setelah zaman Imam Ali, tahu siapa Imam Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi. Istri Sayyidah Fatimah, bapak dari Hasan wal Husain, bapak dari Hababah Ruqayyah, Hababah Zainab, Hababah Ummi Kalthum bintu Imam Ali bin Abi Thalib. Dari situlah sudah mulai muncul Bani Umayyah. Bahkan justru yang membunuh Imam Ali sendiri itu hafidul Quran, jangan dikira tidak. Ahli qiyamul lail, puasa siangnya. Isyarat kepada kita. Bagaimana Rasulullah walaupun sudah di dalam kubur, hayati indallahi khairul lakum wa mamati indallahi khairul lakum, hidupku untuk kalian baik, di dalam kuburnya pun untuk kalian baik. Karena apa? Kalau keberadaan umat itu sejahtera, rukun, kompak, tidak dipecah belah, Allah Ta'ala memberitahu, lihatlah umatmu ya Muhammad. Bahagia luar biasa Rasulullah melihat keberadaan umat. Tapi kalau keadaan umat ini mudah dipecah belah, mudah kena hoax dan lain sebagainya, kurang keukhuwahannya, Rasulullah diberitahu ke umatmu keberadaannya begitu. Apa dikira Rasulullah di dalam kuburnya tidak menangis memikirkan umat? Dari Bani Umayyah sampai Bani Abbas, dari Bani Abbas muncul lagi Bani Ayub dan lain sebagainya, Fatimi sampai Bani Utsmaniyah dan lain sebagainya. Gejolak dan lain sebagainya luar biasa. Berat Rasulullah melihat umat. Maka sudah selayaknya kita menjadi umat akan menambah beban Rasulullah lagi atau tidak? Kalau tidak, mestinya kita kompak, harus rukun, melihat selalu bercermin kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita akan membahagiakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alaihima anittum, harisun alaikum, selalu menjaga kepada umat. Dikira apa?
Nah, sifatnya Rasulullah azizun alaihi ma'anittum harisun, dikasih oleh Allah Ta'ala bil mu'minina raufur rahim. Itu sifatnya. Siapa yang memberikan itu? Yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu berlebihan? Kurang. Nah, kitab Maulud di Mesir itu ada 300. Di Indonesia masih 5, berjanjian dari Syaraful Anam, tiba azab semtuduror. Memuji apa yang telah diberi oleh Allah Ta'ala kepada Rasul, masih belum apa-apa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi Rasulullah manusia pilihan. Dengan adanya maulid ini melahirkan syukur kita kepada beliau. Bukan sekadar bacaan, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bagaimana syukur kita kepada beliau? Tidak usah kecil-kecilan sajalah, tidak usah banyak-banyak. Terima kasih kita kepada kedua orang tua kita itu apa? Itu cukup kita ambilkan. Tidak usah tinggi-tinggi lah nanti itu. Anak-anak kita, termasuk kita semuanya, melihat Indonesia sudah terang begini, lampu 220 sudah masuk, dulu masih 110. Baca kitab saja setengah mati, karena lampunya paling tinggi 10 watt. Dikira apa? Di Hadramaut, di Tarim yang luar biasa sumbernya ilmu, kalau sudah jam 12 malam lampu mati ganti. Nah. Tapi sekarang mulai terang, pembangunan. Dulu di waktu kehidupan zaman orang tua kita, yang saya pengalaman di Kuningan, di Cirebon, saya lihat kalau sudah jam 12 malam, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita sudah naik truk, belum ada doplak pada waktu itu. Saya menyaksikan sendiri, bukan katanya. Yang bawa sampe, bolet, yang bawa sayuran, yang apa, tumpuk di truk itu tadi. Mengejar pasaran. Di Ciledug kalau sudah jam 1 malam, Ciledug Cirebon atau setengah 2, pasarnya itu luar biasa ramainya, pendatang luar biasa malam. Di Kuningan juga sama, ibu-ibu bawa kupat, koecang, lepet, jam setengah 2 sudah berangkat di Panggul. Lalu yang dari pelabuhan sudah bawa, mana dingin anginnya begitu, apalagi kalau sudah musim halodo, musim kemarau. Bapak kita hanya cukup pakai sarung saja. Ada lagi yang pakai sepeda. Beliau untuk siapa semuanya itu? Adalah untuk anaknya. Untuk regenerasi penerus. Terkadang bapak ibu kita mengurangi makannya demi siapa? Demi anak-anaknya. Kalau kita bertemu di resmanan seperti begini, ibu-ibu kita. Lihat ada lemper, maaf para ibu. Lemper, ingat sama anaknya atau ingat sama cucunya, anak yang paling kecil, disimpan pakai tisu, bab ingat cucunya. Kita makan enak di restoran, punya uang, belum tentu ingat sama bapak dan ibunya. Coba sekali-kali kalau kita mendapat rezeki, wah kita yang makan sate atau rawon dan sebagainya. Begitu pesan, ingat kedua orang tua kita masih belum tidur. Terkadang orang tua kita kamarnya, ranjangnya belum ada kasurnya, asal tebal saja hipu. Begitu mau kita menyuap, ingat kepada kedua orang tua, cepat makannya, pesan langsung, mumpung masih bapak ibu masih belum tidur. Begitu dibungkuskan, lari ke bapak ibunya. Pak, punten ya ayah nasi rames atau nasi opor atau nasi apa. Itu begitu melihat anaknya membawa hanya satu bungkus terkadang. Itu doanya Gunung Salak kalah, Gunung Pangrango kalah.
Apa dia? Ya Allah nak, kamu masih belum seberapa rezekinya kok kamu sudah ingat sama orang tua. Nangis orang tua itu. Makan itu hatinya jerit. Karena apa? Begitu lihat baktinya orang tuanya. Begitu pula melihat bakti anaknya kepada orang tuanya. Ya Allah, moga-moga kau panjang umur nak, kamu banyak rezekinya nak. Kamu jauhkan dari penyakit, jauhkan dari segala bala dan sebagainya. Merketek donyanya itu, doanya langsung itu. Satu bungkus. Coba kita lihat perjuangan beliau. Apalagi sebelum 1945. Sudah merdeka saja keberadaan luar biasa. Jangan dikira merdeka itu terus aman. Masih datang lagi Belanda 1947. Selesai begitu, belum. 1948 kita kena cobaan lagi peristiwa Madiun dan lain sebagainya. Jangan dikira membangun bangsa, membangun umat ini enak. Bagaimana keberadaan orang tua kita pada waktu itu? Sekolah terbatasi, sekolah Jawa. Paling kelas 3 asal bisa membaca, menghitung. Sudah. Nanti kalau mau ke HIS, sekarang SR atau SD, itu tertentu orangnya, harus anaknya orang kaya, anaknya orang yang berduit istilahnya, atau anaknya asisten atau Pak Camat. Itu dulu. Orang tua-tua kita. Orang makan satu hari satu kali, mau cari berapa? Tapi kok tenang, sejahtera, walaupun keberadaan dengan tidak mudah dipicu, tidak mudah dihok dan lain sebagainya, tidak mudah difitnah dan sebagainya. Karena apa? Telinganya punya filter, mulutnya punya filter, matanya punya filter, wudhunya banyak yang mencapai batiniahnya, bukan wudhu hanya sekadar suruti sholah saja. Ketika kita wudhu, mengambil air wudhu, apa sabda Nabi SAW? Barang siapa berwudhu, membasuh mukanya, keluarlah dosanya dari mukanya, dari matanya, dari telinganya. Sehingga wudhu itu mencapai batiniah, menjadi filter untuk kita semuanya. Mata kita bersih karena sering kena air wudhu, tidak mencari kesalahan orang. Cari terus, kalau tidak puas, kalau tidak mendapatkan kesalahan orang. Terkadang digoreng dan lain sebagainya. Telinganya juga punya filter. Tidak asal mendengar, ini akan berita dan lain sebagainya. Akan memecah belah umat atau tidak. Telinga ini. Karena air wudhu itu tadi sebab. Mulutnya pun terjaga dengan baik. Itu diantaranya. Para beliau para pendahulu. Kekurangan kayak apa pada waktu itu? Jangan tanya. Nah, maka kita tanya, kalau kita ziarah kubur ke kedua orang tua, apa? Orang tua yang sudah tidak ada, yang masih ada bagaimana? Tunjukkan ketaatan kita kepada para beliau. Jangan sampai menjadi anak yang mengecewakan para beliau. Apa yang pertama kali kalau kita ziarah ke kedua orang tua? Ya Yasin Bib, itu benar. Tahlil iya. Silahkan doa untuk kedua orang tua. Tapi maksudnya bukan itu. Coba kita datang ke makam orang tua. Minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, orang tuaku engkau ambil. Sedangkan keberadaan yang engkau berikan kepada aku belum sempat membahagiakan kedua orang tua. Kapan kita akan membahagiakan kedua orang tua? Bukan sekadar tahlil saja, tidak. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga ibunya atau yang sudah mendahului atau bapaknya mendapat tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu hebatnya. Lalu ketaatan kita kepada kedua orang tua, kalau sudah tidak ada, apa diantaranya untuk membalas supaya orang tua di dalam bakanya senang, bahagia? Apa? Membangun kekompakan, kerukunan, keukhuwahan,
Bukan masalah waris sedikit saja, ramai. Masalah kecil, kakak adik, ramai. Bagaimana orang tua kita di dalam kubur kalau melihat anak-anaknya yang demikian? Tidak membahagiakan kedua orang tua, malah menjadi menambah fitnah kepada kedua orang tua. Tarik kita ke atas. Bagaimana kepada para ulama-ulama kita yang menasyurul Islam di Indonesia? Para tokoh-tokoh kita yang ikut andil besar memperjuangkan bangsa ini sehingga mencapai merdeka. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Kepada baginda Nabi terlalu jauh, terlalu tinggi. Ini dulu kita ambil yang bawah. Apa ucapan terima kasih kepada para beliau? Supaya para beliau di dalam bakanya melihat kita ini senang. Kita telah mempunyai kontribusi apa untuk bangsa dan negara ini, apalagi di agama. Isinya ribut saja. Masalah kecil, masalah khilafiyah. Bangsa lain sudah maju luar biasa, kita masih meributkan khilafiyah. Ketinggalan dan ketinggalan. Mestinya ekonomi kita harus maju, pertanian kita harus maju. Sudahlah urusan pilihan nanti, soal pilihan nanti masih lama. Apa yang bisa menguntungkan untuk bangsa, untuk umat, dan untuk negeri ini apa dulu, utamakan dulu. Paling 5 menit saja tinggal noblos begitu kok saja mesti ramai. Bagaimana pendidikan ini? Sehingga generasi regenerasi mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Dan sejauh mana kita cinta kepada para ulama, cinta kita kepada para as-salihin, cinta kita kepada Quran lebih-lebih, cinta kita kepada para kedua orang tua kita, cinta kita kepada para pejuang-pejuang bangsa ini. Sejauh mana kita? Apa cara membalas apa yang telah dikerjakan, dicontohi oleh para beliau untuk kita semuanya? Kalau kita sadar, pasti akan muncul keukhuwahan, kerukunan, kekompakan, saling menasehati, bukan saling menghujat di antara satu sama yang lain untuk kepentingannya. Luar biasa kalau kita lihat. Nah, kita tanya pada diri sendiri, kita ini semuanya punya kontribusi apa? Coba. Kontribusi kita ini apa? Andil kita yang telah ditinggalkan oleh para beliau. Mampukah kita menjadi regenerasi, mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa? Melahirkan intelektual, melahirkan ilmuwan, ahli IT, antropologi, ahli elektro, dan lain sebagainya. Semua ada di dalam Al-Quran. Kita mampu untuk menjabarkan itu untuk kemanfaatan umat atau tidak? Kaya Al-Quran ilmu pengetahuan umum. Coba kita ambil satu ayat saja. Walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Sendiri ini hakullah. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Coba kita lihat apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, apa yang keluar dari bumi, ringkas diambilnya dari tumbuh-tumbuhan saja. Kita bisa menanam tapi tidak bisa menumbuhkan, kita bisa menanam tidak bisa membuahkan. Dan kalau kita selidiki mengapa bumi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sejauh mana mengenal bumi ini secara geologi, secara antropolognya, secara vulkanologinya, dan lain sebagainya. Di dalam bumi ini ada palung-palung, ada sumber air, ada sumber gas, ada sumber minyak. Sejauh mana kita bisa memanfaatkan itu? Ketinggalan. Sejauh mana pula kita bisa menghargai bumi pertiwi ini? Luar biasa. Kalau kita ingin membangun ekonomi yang maju, cintailah dahulu hasil karya bumi pertiwi ini.
dari buah-buahan sampai lain-lainnya. Baru nanti kalau kita sudah mempunyai kefanatikan kepada apa yang dihasilkan bumi pertiwi ini, ekonomi akan naik luar biasa karena kita cinta produksi dalam negeri, cinta apa yang diproduksi oleh bumi pertiwi ini. Ganti jambunya, jambu Indonesia. Jambu apa ini Pak? Bogor. Lelenya, lele Bogor. Ya kita bicara di Bogor, ya kita bicara Bogor. Nah, ayamnya apa? Ayam Bogor. Yang Pekalongan, ayam Pekalongan. Jambu Pekalongan. Terangkat hasil karya setiap bumi pertiwi ini yang ada di Indonesia. Kecintaannya kita luar biasa kepada hasil karya tersebut. Ekonomi cepat akan naik. Bukan masalah khilafiyah terus kita berbicara. Talqin, tahlil, maulud, manakib tidak ada habisnya. Sampai kapan kita berbicara begitu? Kita tertinggalan dalam bidang ekonominya, pertaniannya. Malu mestinya kepada para leluhur kita. Malu benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini baru laqad ja'akum kalau kita tafsirkan sangat luas sekali. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu baru kita terima kasih makna. Terima kasih kita kepada kedua orang tua, para pendahulu. Lalu terima kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Pasti akan menjaga amanah-amanah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka lembaran-lembaran manakib dalam mauludnya, sejarahnya, bagaimana perjuangan beliau. Dengan sering kita membaca, apalagi ditunjang dengan membaca salawat kepada baginda Nabi, membaca Al-Quran. Terus kita bisa membaca riwayatnya baginda Nabi, bagaimana kasih sayangnya kepada umat, bagaimana kasih sayangnya kepada keluarganya. Luar biasa. Kita tahu nanti ketika membuka Al-Quran, la taj'al du'a Rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana kamu memanggil sesamamu. Allah Ta'ala yang berfirman, Allah Ta'ala yang memberikan contoh. Tidak satu kalimah pun, kalimatun nida memanggil baginda Nabi ya Muhammad atau Ahmad. Tidak ada. Qaulul khobar memang ada, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Sampai sahabatnya pun simahum fi wujuhim min athari sujud. Apalagi baginda Nabi SAW, sahabatnya saja simahum fi wujuhim min athari sujud. Ya tala'la, mukanya itu bercahaya, manis, senyum, tidak muram. Orang melihat mukanya yang kulit hitam atau yang tidak, seperti melihat Bilal, Abdullah bin Mas'ud, senang kita melihat mukanya. Karena apa? Basyasyah. Kedua kalinya apa? Ya tala'la'u bin nuri sujud. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada lagi, wa ma Muhammadun illa rasul, pangkatnya tetap dibawa, tapi Allah Ta'ala memanggil kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dengan pangkatnya dan gelarnya. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudaththir, ya muzammil, yasin wal qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Diakui perjalanan Rasulullah kok. Yang mengakui siapa? Yang menciptakan. Ketika Rasulullah berdakwah dalam balaghah risalah, ini orang kok tidak, bagaimana kok tidak beriman kepada saya? Sedih Rasulullah. Allah Ta'ala menurunkan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kalau mereka tidak mengakui kamu utusanku, aku yang mengakui kamu utusanku. Itu Allah Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ternyata panggilan ini luar biasa untuk kita. Karena panggilan akan mengangkat yang memanggil segi akhlak, wal adab dan lain sebagainya. Dan meningkatkan kewibawaan yang memanggil. Contoh yang mudah saja. Sering saya contohkan.
Saya maaf ya, ketemu Pak Bupati atau Pak Lurah atau RT. RT, mau kemana kamu? Bagaimana RT itu berwibawa untuk lingkungannya? Begitu pula bagaimana kita memanggil Pak Camat, Mat, balik kemana panjenengan? Di mana kewibawaan? Tidak ada. Malah kita dicap, ini orang kurang akhlaknya, ini kurang adabnya. Kita panggil Pak Bupati. Bupati, tumben baru kelihatan, kemana aja? Coba kali kita panggil Pak Bupati, Pak Camat, Pak RT. Walaupun umurnya lebih muda karena sudah dipilih oleh masyarakat. Hormati yang memilih. Sudah dipanggil Pak RT, Pak Camat, Pak Lurah dan sebagainya. Bagaimana panggilan kita kepada RI 1? Bapak Presiden Jokowi. Bukan katanya Jokowi. Loh, kalau kita sudah tidak mengangkat begitu, bagaimana pandangan internasional terhadap kita? Tapi kalau kita memanggil Bapak Presiden Jokowi, paling tidak Bapak Jokowi, paling tidak akan dihargai. Internasional melihat kita. Tuh bangsa Indonesia sama presidennya saja begitu. Yang milih, yang tidak memilih tetap menghargai. Loh itulah mengangkat nama kita. Itu hebatnya panggilan. Maka dari itu, di satu sisi Rasulullah hebatnya begitu luar biasa, tidak pernah lupa memikirkan umatnya. Dari bukti, alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau malam pertama kali yang didoakan umatnya, pagi subuh umatnya, bangun dari kubur yang ditanya itu bukan keluarganya dahulu ataupun istrinya. Lah, dipegang lengannya Sayyidina Jibril. Kanjeng Nabi bertanya apa? Kaifa ummati ya Jibril? Begitu tanggung jawabnya luar biasa. Ketika Rasulullah menghadapi malaikat Israel, begitu pedihnya merasakan bagaimana sakitnya. Apa permintaan Rasulullah kepada Allah Ta'ala? Jangan sampai terjadi kepada umatku. Cukup sepedih apapun dalam sekaratul maut saya tanggung sendiri. Jangan sampai kepada umatku. Begitu jauhnya kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tingkatkan mahabbah kita kepada beliau. Karena dengan cinta kita kepada baginda Nabi, itu akan melahirkan satu keikhlasan. Kalau orang mengamalkan sesuatu kepada orang yang dicintai, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mikir pahala, karena senang. Ini muamalah orang yang kami cintai, luar biasa. Maka mahabbah diutamakan di ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lah itulah. Begitu makom yang tinggi sekali apa yang didapati oleh baginda Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana perjuangan beliau? Kita ambil satu sisi hijrah Nabi. Hijrah Nabi tidak dituntut perut atau takut, tidak. Hijrah adalah wahyu perintah Allah. Ada sesuatu atau tidak ada, tetap hijrah, tetap berlaku. Sekarang kok hijrahnya ke Yathrib? Sekarang Madinah, ada apa? Ada sumber ekonomi yang luar biasa yang disebut Jalan Sutra dari mulai Yathrib sampai Timur Jauh. 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Maka ketika Rasulullah hijrah, dihidupkan ekonomi tersebut oleh baginda Nabi SAW. Dibangun sarana tempat ibadah, sarana pendidikan, kesejahteraan umat, dan lain sebagainya. Satu sisi beliau selaku bapak bangsa, bagaimana membangun bangsa ini utuh. Tapi satu sisi yang penting, Rasulullah menjalankan risalahnya. Untuk apa? Rahmatan lil alamin. Tapi begitu pula Rasulullah jangan dikira tidak cinta bangsa dan tanah airnya. Supaya tidak terjadi perpecahan, bagaimana? Dilakukan oleh Rasulullah piagam Madinah.
haknya orang Yahudi, haknya suku-suku diberi perlindungan. Jadi kalau kita berbicara toleran sudah terlambat. Sudah terlambat 1400 tahun lebih. Rasulullah sudah menjalankan, kita ketinggalan dan ketinggalan. Diteruskan oleh perjuangan Wali Sembilan. Di antara Al-Malik Ibrahim dan Ibrahim Asmarokondi, Malik Ibrahim diangkat oleh Majapahit menjadi Menteri Ekonomi dan Irigasi. Hingga pertanian makmur, ekonomi makmur. Keuangan, Menteri Keuangan siapa? Said Ibrahim Asmarokondi, ayah Sunan Ampel. Kita lihat yang ngangkat agamanya beda, yang diangkat agamanya beda. Luar biasa pada waktu itu. Ini mestinya menjadi cermin untuk kita semuanya. Apa dikira beliau itu putar tasbih saja? Maaf, jangan tersinggung. Putar tasbih tetap putar tasbih. Dengan zikirnya, dengan selawatnya, dan lain sebagainya. Tapi secara syariah beliau melangkah. Nah itu. Di antara beliau. Di antaranya apa? Ahli ekonom, ahli pertanian, ahli obat-obatan, ahli kedokteran, dan lain sebagainya. Masuk di mana beliau yang memasuki daerahnya, beliau mampu membuat adaptasi. Dipercaya oleh publik, dipercaya oleh masyarakat. Daya tarik yang luar biasa. Karena apa? Di satu sisi ekonominya beliau maju. Sehingga di zaman Majapahit, pertanian maupun ekonominya mendapat income yang luar biasa karena saudagar-saudagar Islam yang dari ulama tersebut. Bukan masuk ke Indonesia, adu kesaktian. Satu keluarkan keris dari tangannya, satu keluarkan cahaya. Ya Allah, kita ternina bubuk terkadang oleh begitu dan begitu. Kapan kita akan maju? Dibuktikan sampai sekarang. Apa diantaranya? Mau percaya atau tidak, kita tidak tahu hati orang. Lihat tuh Gunung Jati, Wali Sembilan. Tidak ada kuburannya yang sepi. Rame terus. Bahkan ekonomi kerakyatan tumbuh. Coba lihat. Di Maulana Syarif Hidayatullah, separuh muslim, separuh non muslim. Ziarah ngerti kepada beliau. Masalah diterima dan tidak, bukan urusan kita. Kita hatinya mereka begitu begini kita tidak tahu. Wong jamaah begini banyaknya saja, hati begini saya juga tidak ngerti kok. Beb, jangan kemalaman, kita masih jauh nih Beb. Mungkin hatinya ada yang begitu, kita ya tidak ngerti kok. Kita pulangnya masih sekian kilometer lagi, sekian jam ya. Kita ya tidak ngerti. Nah itulah. Coba. Dalam di depannya ekonomi tertata dengan baik. Apa tidak luar biasa? Ya Pak. Semua Wali Sembilan sampai ke Sunan Muria. Naik ke gunung. Saya bilang ini mau jual sama kuburan atau gimana? Tapi nyatanya ramai, tamunya tidak mati 50 bis per hari. Kurang lebih lah. Ya, luar biasa. Jadi masih di dalam kubur para ulama kita masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Lah kita yang hidup ini bisa mempersatukan umat atau tidak? Tidak ada orang ziarah Wali Songo. Ente bakalnya noblos siapa nih? Tidak ada. Kompak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang baca selawat luar biasa. Kita keluar bingung, ini makam tapi kayak pasar, luar biasa. Jadi saya tanya, ketika saya ditanya, Beb, rahasianya ziarah Wali Sembilan itu apa? Rahasianya cuma satu, malu. Loh kok malu gimana? Lah beliau dalam kuburnya masih bisa mempersatukan umat. Dalam kuburnya masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Kita yang hidup kok mudah dipecah belah dan lain sebagainya. Kapan negara kita, bangsa kita, umat yang ada di Indonesia akan maju? Malu mestinya kepada para beliau-beliau. Kamu, kita ini pernah andil apa dalam menegakkan merah putih? Jangan dikira para beliau itu dengan berjuang agama saja.
ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Makanya kalau kita melihat merah putih malu, kita pernah andil apa? Di dalam merah putih walaupun tidak ada tulisannya, ada 3 hal. Harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Sejauh mana kita tahu. Itulah yang dikerjakan oleh para beliau, memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Paling kalau kita ikut karnaval pakai bambu runcing, kaosnya kasih merah-merah, ya alhamdulillah masih ada kesemangatan itu. Tapi kalau mungkin terjadi benaran, ada dor paling lari duluan itu Pak. Nah inilah. Maka dari itu, dengan adanya peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada untuk menguatkan kita kembali. Kalau tidak nanti hilang. Contoh, Beb, kok Maulid Nabi dibesar-besarkan? Tidak besar-besarkan, itu memang besar kok. Kalau dibesar-besarkan kan berarti kecil. Nah, karena sudah besar kok. Ya, itu satu. Nah kita juga mempunyai pandangan, pengertian. Apa diantaranya? Kalau umpamanya 17 Agustus pengibaran sangsaka merah putih hanya dilakukan kalau 17-an saja. Lama-lama kita lupa pada merah putih. Ada apel Senenan, ada 17-an, nanti 10 November dipasang lagi, apalagi detik-detik proklamasi, supaya kita merasa memiliki dan menghargai, diingatkan terus setiap tahun. Semakin jauh kita kenal kepada pahlawan-pahlawan bangsa ini yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Diingatkan terus. Itu baru peringatan apa yang ada di negeri kita. Bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak sering baca manaqibnya, mauludnya, kita akan tahu dari mana lebih jauh. Nah, inilah peringatan maulud. Kalau bisa di mana-mana disiarkan kembali. Syiarul maulud, syiar membaca Al-Quran, syiar membaca salawat. Tunjukkan keukhuwahan kita. Al-mu'min ahul mu'min, al-muslim ahul muslim. Persaudaraan sebangsa setanah air. Kita di Indonesia ini ada 2 persaudaraan. Satu, saudara sebangsa seagama setanah air. Yang kedua, sebangsa setanah air. Harus kita rapatkan jajaran. Tingkatkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada para ulama dan lainnya, dan tingkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan tanah airnya. Apabila kita semakin cinta, insya Allah akan menjadi bangsa yang tidak mudah dipecah belah. Itu khususnya. Terakhir, ada satu hadis setelah ayat turun, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah ditanya, sejauh mana kita dikategorikan manusia yang beriman? Dijawab oleh Rasulullah, selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya, ya Rasulullah, mencintai terus para rasulnya atau rusulnya, mengikuti torekohnya, sunnahnya. Nah, terakhir di tengah-tengah hadis itu Rasulullah bersabda apa? Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya sama Rasulullah itu melorot, imannya ikut. Tapi kalau kecintaannya kepada Rasulullah, ya luar biasa. Karena siapa Rasulullah? Wal hadi, inna huda hudallah, wal hadi hadi Muhammad. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan masdar. Kalau masdar mesti perlu dengan fa'il. Lah fa'ilnya masdar siapa? Kalau dalam Al-Quran hudan lil muttaqin pasti Quran. Nah Quran diturunkan kepada siapa?
tahu dalamnya Quran tanpa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masdar fa'ilnya adalah baginda Nabi yang dimana beliau diturunkan Quran di beliau, sehingga kita mengetahui dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, itulah diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah mahabbahnya luar biasa, jangan tanya. Orang mahabbah itu cenderung suka menutupi orang aibnya. Tapi kalau sudah tidak mahabbah, kalau sudah keluar bencinya, jangan tanya. Aib itu akan dibuka. Udah ada habisnya. Ya, tapi kalau kita mahabbah kepada bangsa dan tanah airnya, lebih-lebih kepada baginda Nabi. Kekurangan wajar. Siapa sih yang paling sempurna? Tidak ada yang paling sempurna, cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya kekurangan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tingkatkan mahabbah kita. Tapi terkadang ini ada dibalik maknanya, dibalik oknum oleh oknum-oknum, artinya kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Oh, kalau begitu mau menghancurkan umat Islam, umat beragama pada umumnya, jauhkan kecintaan umat itu kepada tokoh agamanya, lebih-lebih kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana sudah ini jauhkan kecintaannya melorot, umat itu akan mudah dibentur-benturkan. Yang paling bahaya kalau sudah mau menghancurkan Indonesia sulit, nanti yang akan dibenturkan antar umat beragama. Itu bahayanya yang perlu kita harus waspada. Jangan sampai kita mau terpengaruh oleh hal-hal yang demikian. Nah, begitu juga bagaimana cara menghancurkan pemerintah? Jauhkan kepercayaannya bangsa ini kepada pemerintahnya, kepada aparatur negaranya, kepada TNI-nya, kepada Polri-nya. Orbit terus sudah kesalahan kecil-kecil supaya kita semakin tidak percaya kepada pemerintah, semakin kurang percaya kepada TNI, Polri, dan lain sebagainya. Kalau sudah terjadi begitu, Indonesia akan mudah dipecah belah. Kira-kiranya saya mau tanya santri yang ada di sini dan hadirin, ridho tidak kalau Indonesia dipecah belah? Pastinya kita akan menjawab tidak. Buktikan kalau tidak, bahwa kita tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.